Sudah. Selamat pagi, selamat malam Om. Selamat malam Nona. Nama Eda, ya. Ini dengan Om siapa? Om Vincent nama panjangnya, tapi sering disebut Om Am. Ya, makasih Om. Saya dari Universitas Kristen Wiracana Sunda. Tujuan datang sini untuk melakukan penyuluhan manajemen ternak babi. Iya. Jadi saya mulai saja Om. Apa bisa? Jadi untuk pertama untuk seleksi dalam manajemen pemeliharaan ternak babi dibagi menjadi 9, mulai dari seleksi bibit, pakan babi, rekandangan, tata laksana pemeliharaan, penyakit, penanganan panen serta pemasaran. Jadi saya akan mulai dari seleksi bibit. Kalau untuk seleksi bibit sendiri, untuk ternak babi yang biasa dikembangkan di Sumba ini biasanya babi durox, babi landrace, serta ini babi lokal yang ada di Sumba sendiri. Jadi untuk ciri-cirinya, kalau untuk babi landrace itu dia ini lebih banyak mengandung ini, isinya lebih banyak daripada lemak ya, untuk babi landrace. Sedangkan untuk babi lokal sendiri lebih banyak ini lemaknya dibandingkan dengan isinya sendiri. Dan postur tubuhnya beda. Posturnya juga beda. Kalau untuk postur tubuh ini babi kampung lebih kecil daripada babi landrace. Kadang-kadang babi kampung tidak memilih pakan apa yang dipakai. Iya, kalau untuk pakan kalau babi kampung kan makannya sembarang, Ya. beda dengan babi apa harus makan toko. Kalau untuk ini pakan babi, kalau di babi durok sendiri dia bisa makan dedak, Dalam bahasa sini kita bilang pau. dedak atau pau, terus polar, Ya, brain, ya. konsentrat. Kalau untuk babi kampung sendiri dia biasanya makan ubi-ubian, daun-daun hijauan, Ya. Keladi. Kalau untuk porsi pemberian pakan biasanya untuk ternak babi akan disesuaikan dengan umur ternak babi itu sendiri. Kalau untuk manajemen berikutnya itu manajemen perkandangan, manajemen yang paling penting dari semuanya, karena selain pakan, perkandangan juga bagus. Nah, baik untuk melindungi ternak, mulai dari ternak ini kepanasan saat musim panas atau kedinginan saat musim hujan. Ya. Sebelum Nona melanjutkan ke sisi berikut, sedikit ada pertanyaan tentang pakan. Tadi kan ada beberapa contoh pakan yang dianjurkan, tapi saya sendiri memilih pakan yang saya pakai, yaitu pertama saya berikan polar, yang kedua ada campuran dengan ampas tahu, sampah limbah tahu. Limbah tahu itu kan Nona tahu bahan-bahannya apa saja, itu kan ada kedelai apa segala macam, dan itu saya pakai, dan itu sangat baik kalau untuk saya, karena saya pemberian pakan dari limbah tahu tadi, tempe tahu itu tingkat ketahanan terhadap penyakit itu sangat tinggi. Jadi jujur saja, puji Tuhan, selama kemarin virus itu saya punya babi tidak ada satupun yang kena, jadi selamat semua. Nah, itu untuk masalah pakan. Dan kadang-kadang saya kalau contoh babi seperti umur segini, ini mungkin bisa diambil contoh video. Ini babi umur berkisar 3 bulan dan ini persiapan bibit. Ini persiapan bibit. Nah, saya memberikan dia itu pakan-pakan awal itu yaitu tidak, saya belum berikan polar, saya beri ambil konsentrat dari toko. Jadi BR1, BR2 yang disarankan itu untuk memacu dia punya perkembangan tubuh. Nah, setelah itu baru saya berikan selanjutnya dengan pakan polar. Jagung saya rebus, saya masak. Itu untuk kalau untuk pakan, tapi untuk selanjutnya lagi coba dilanjutkan lagi
dengan tipe perkandangan yang saya bikin ini apa memang sudah layak menurut yang seperti Nona belajar atau gimana? Kalau menurut saya tipe yang ada sekarang ini termasuk tipe ini tipe kandang ganda, karena bukan hanya satu jenis ini, bukan hanya satu babi sih, tapi kan ada beberapa babi saja yang Banyak. ditaruh Ini di sini. kalau siang datang ini semuanya babi semua. Dan saya tampung sekitar 40 ekor. Dulu saya pernah di training di satu pabrik pengolahan pakan ternak yang ada di Pulau Sumba, itu di Londa 5. Di situ sempat kita didatangkan konsentrate dari Jawa, dan itu kita olah dengan jagung halus. Kita beli jagung dari tempat. Nah, itu, ada satu jenis semacam probiotik itu sangat baik. Nah, cuman dia putus di tengah jalan pengadaannya karena kesulitan di transportasi, di mobilisasi. Dan itu kandangnya kalau berikan itu, kandangnya tidak bau sama sekali. Nah, sebenarnya dia punya apa nama campurannya saya sudah ngerti, saya sudah tahu. Cuman saya kesulitan mendapatkan Yakul di sini. Yakul itu agak sulit untuk kita, dan salah satu bahannya itu ya ada Yakul. Saya akan nonton lagi kemana. Menurut saya sih untuk ventilasinya sudah bagus dan kandangnya juga bersih dan kering sesuai dengan prosedur yang biasa. Untuk drainasenya juga di dalam atau di luar kandang juga kelihatan baik. Ya. Berikutnya untuk tata laksana pemeliharaan. Kalau biasanya kan ternak babi dikawinkan untuk betina, biasanya dikawinkan pada saat umur 10 sampai 12 bulan. Ya. Itu untuk betina. Kalau untuk jantan biasanya 8 bulan. Dan ini salah satu contoh yang baru selesai dikawinkan. Ini sekitar umur berapa bulan? Ini sudah mau hampir setahun deh. Ya, sudah hampir setahun. Setahun. Dan pertama kali kawin kemarin, cuman saya ada sibuk dengan pekerjaan sedikit, jadi saya tidak rutin. Baru saya kasih kawin kemarin, dan saya menurut informasi dan pengalaman yang saya selama ini saya jalani, kawin itu birahi hari ketiga untuk mendapatkan hasil yang baik, hasil yang maksimal. Jadi hari ketiga dulu baru saya kawinkan. Nah, itu kadang-kadang kalau jenis babi yang saya pakai ini, yang saya pelihara sekarang ini beranak bisa mencapai 14 ekor. Kalau tidak ada hambatan, kalau tidak ada penyakit, itu 14 ekor. Mungkin bisa videokan induk yang dia lebih besar lagi. Ini kira-kira bisa lebih anaknya. Setelah cari anak 3 bulan ke depan. Sebulan baru dikawinkan. Nah, saya biasa tidak juga tergantung, karena saya tidak selalu rutin dengan hal ini. Kadang-kadang saya sibuk dengan pekerjaan saya. Jadi kadang-kadang lewat sedikit juga dari 3 bulan baru saya kawin. Atau mungkin saya kasih gemuk dulu sedikit dia. Kadang-kadang kan mereka kalau setelah melahirkan itu berat badannya menurun. Kita paham bahwa dia harus menyusui anak apa segala macam, jadi dia kurus. Jadi saya kembali ke fisik yang normal, baru saya kawinkan dia. Menampung 40 sampai 50 ekor kalau babi anak. Nah, untuk sekarang dari segi ekonomi lebih menguntungkan dari sisi ekonomis. Karena pada prinsipnya saya kasih makan induknya, induk kasih makan anaknya. Jadi 3 bulan saya jual. Dan jual itu dengan harga mencapai, kalau dengan kondisinya baik, saya biasa di harga 1,5 juta per ekor. Untuk anak babi itu umur 3 bulan loh. Saya tidak pernah kasih keluar di sebelum 3 bulan. Itu standar. Kadang-kadang orang untuk mengejar ekonomi uang, dia jual tidak bertanggung jawab, akhirnya sampai ke tangan pembeli rusak. Jadi 1,5 bulan dia mapan dulu, saya kasih vaksin dulu. Dan saya biasanya begitu babi itu pertama melahirkan beranak, saya langsung terima dan ada permisi, tali pusatnya yang ikut keluar itu digunting, baru diikat dengan benang. Habis itu gigi atas bawah ini, supaya kalau dia menyusu jangan mengganggu aktivitas menyusu itu. Si mamanya tidak mau kesusu, ada gigi yang tajam itu saya patahkan dengan gunting kuku. Nah, itu baru saya suntik pakai
antibiotik. Mungkin lanjut kita sudah bicara sebenarnya sudah lebih jauh. Kalau untuk penyakit sendiri kan biasanya ada penyakit kolera, Mm-mm. ini penyakit ini brucellosis, penyakit antraks dan penyakit ngorok. Jadi ini untuk ternak babi sendiri sekarang kan namanya penyakit ini, sekarang kan lagi beredar penyakit ini kolera yang Iya. menyebar, Iya. sangat menyebar untuk tahun ini yang sudah mulai menyebar di Kupang sampai Iya. di sini. Ya. Jadi ini saya akan memberikan sedikit ciri-ciri penyakit kolera Ya. serta ini pencegahan. Ya. Kalau untuk penyakit kolera sendiri pada babi itu diakibatkan oleh virus. Mm-mm. Gejala-gejala yang biasa dialami itu biasanya temperatur tubuh Panas. ternak babi naik, Ya. Matanya merah. matanya merah, Ya. Tidak mau makan. tidak mau makan, hanya mau minum Ya. saja. Dan untuk pencegahannya bisa dilakukan dengan vaksin serum anti kolera babi sendiri. Ya. Untuk Bapak di sini penyakit yang sering menyerang ternak babi ini apa sih? Saya kalau khusus babi baru beranak yang sering menyerang itu mencret. Ya, mencret. Mencret mungkin entah kenapa kadang-kadang kalau saya lambat penanganan mati. Nah kalau babi yang besar saya jarang untuk temuin dia punya penyakit selama ini. Hanya kadang-kadang kalau yang penyakit seperti Nona sebutkan tadi itu kolera itu mungkin karena sistem pemeliharaan saya itu baik, kandang itu bersih, higienis, selalu higienis, jadi jarang saya temuin itu penyakit. Kandang ini saya bersihkan tiap pagi dan sore. Mungkin kalau Nona mau lebih tahu detailnya, datang sore saya lagi sementara sapu bersihkan dulu. Sebelum kasih makan saya sapu bersihkan semua. Jadi babi itu walaupun saya perlakukan sebagaimana mestinya sebagai hewan, tidak sembarang datang buang aja makan gini langsung pergi. Nah, lanjut penyakit yang berikut. Penyakit berikut biasanya itu kekurangan vitamin A. Mm-mm. Biasa kekurangan vitamin A itu gejalanya itu pertumbuhannya itu lambat, dia punya kepala besar. Mm-mm. Bulunya berdiri gitu. Iya. Iya. Terus dia punya ini kulit menjadi keras Iya. dan birahinya itu tertunda. Iya. Kalau untuk pencegahannya sendiri bisa ini dilakukan dengan memberi pakan hijauan dan ini vitamin A sendiri. Iya. Untuk penyakit berikutnya itu ada penyakit anemi yang banyak diderita ini pada babi sekitar umur 3 minggu. Iya. Biasanya akibat kekurangan mineral terutama zat besi dan Ya. tembaga. Gejalanya itu biasanya pucat terutama pada daun telinga, Iya. terus pernapasannya cepat, lemah dan banyak berbaring. Iya. Kalau untuk Lemas ya, tidur. lemas, hanya tidur saja. Bahasa kita yang kita pakai ya lemas tidur. Lemas, Kalau iya. bahasanya Nona untuk yang kuliah peternakan ya itu. Tapi yang kami sering alami itu kayak itu tadi, dia lemas-lemas saja. Lemas, Dia punya pertumbuhannya itu lambat. Nah, dan kadang-kadang yang saya temuin itu cacingan. iya biasanya cacing. Cacingan itu tanda-tanda itu dia punya mata itu ada tai-tai itu mata. Jadi saya biasa kadang-kadang kasih obat cacing yang besar, ini harga 10.000 saya hancurkan pakai cobek di dapur, lalu saya tangkap dia dengan caranya saya sendiri, saya tangkap dan saya kasih minum. Dan itu cacingnya keluar. Kalau untuk pencegahannya sendiri ya kita memberikan tambahan mineral pada pakan induknya serta pemberian larutan zat besi dan tembaga pada anak babi tersebut. Kalau berikutnya ini manajemen penanganan panen. Kalau untuk panen sendiri kan biasanya ternak babi ini kan dijual pada saat berat badannya tuh sesuai dengan fase pemeliharaan. Iya. Tuh biasanya ini sebagian kecil juga ada yang biasa dijual di rumah potong, khususnya
ternak babi yang biasa dipotong pada saat menjelang malam dan pagi hari. Kalau untuk Bapak sendiri biasanya Kalau saya manajemen penjualannya itu eh, prinsipnya setiap tahun ada yang saya kasih keluar. Jadi saya melihat mana babi saya yang sudah layak dijual dan nilai ekonomisnya sudah baik, pasti saya jual. Macam tahun ini kemarin memang karena tingkat kebutuhan, karena pandemi kemarin itu saya tingkat kebutuhan keuangan saya lumayan tinggi, jadi saya jual dua sekalian. Saya jual dua sekalian. Itu. Dan saya biasa jual itu yang seperti Nona lihat tadi yang pertama itu sudah berkisar dengan 20 juta itu. Satu ekor yang besar tadi. Kalau yang begini saja ini biasa 8, 7 sudah saya lepas. Cuman ini untuk bibit sekarang. Dan bibit pertama kali kawin ini. Gitu. Pada prinsipnya, dan itu saya menjual dia lentok di 14. biasanya Ya. Ini induknya. Ini induk saya yang paling besar sudah. Ini sudah 3 kali beranak. Dan kebiasaan saya kalau 3 kali beranak kadang-kadang saya stopkan sudah. Jadi mungkin kalau cocok harga saya lepas untuk lihat. Halo. Daripada pelihara babi itu akan tidak bisa. Jadi bagi saya secara pribadi, saya dari kecil dididik untuk memelihara, dan memang hobi saya pelihara babi. Jadi memelihara babi itu dengan hobi saya saja, hobinya saja gitu. Tapi dengan sendirinya memperbaiki ekonomi kita, begitu pada prinsipnya. Jangan berpikir, oh saya beli polar ini hari habis berapa hari. Memang ada hitungan saya, memang ada hitungan tapi tidak sedetail mungkin. Ada hitungan tidak sedetail mungkin, tapi pada prinsip kita senang, nikmati dulu ini peliharaan. Nikmati. Ya, hobi. Tapi kalau memang harus berjenjang ke lebih tingkat keseriusan, memang tidak salahnya juga kalau kita harus menghitung untuk rugi. Karena pakan itu cukup tinggi. Ampas tahu saja satu ember Matex itu mungkin bisa mau video pakan saya di dalam. Silakan untuk bukti pendukung. 12.000. Jadi pakan. Ini ampas tahu namanya. Saya ambil dari pabrik tahu itu satu ember ini 15.000. Jadi sekali ambil biasa saya 3 ember sekalian. Dicampur dengan ini dedak padi. Nah, ini untuk babi besar, dan untuk menambah seperti selera makan mereka, saya beli garam. Ini garam kotor khusus untuk ternak. Ya. Jadi satu kali makan saya satu ember ini ukuran saya. Jadi ini tempat campurnya, ini embernya, dan ini untuk babi tadi yang besar satu, yang besar satu. Jadi babi kecil lebih sedikit lagi. Saya kan biasanya kadang-kadang diekspor dalam keadaan hidup dan memenuhi kualitas yang diminta negara. Biasanya di sini apakah ada yang beli terus diekspor atau gimana? Kalau untuk sekarang yang kami alamin beli masih seputar orang lokal Sumba, tapi dari Sumba Barat. Karena yang berani harga dengan babi itu adalah Sumba Barat. Kalau Sumba Timur itu berani beli babi mungkin untuk acara keluarga, ya pesta nikah atau apa. Tapi kalau di Sumba Barat itu untuk dipakai adat. Karena nilai jualnya babi, seekor babi untuk adat itu sangat tinggi. Apalagi kalau dengan tipikal babi yang saya pelihara, itu babi hitam begitu. Karena orang untuk nilai adat itu lebih tinggi itu cari babi hitam. Makanya saya bilang tadi yang induk besar itu dia berkisar di 20 juta. Ya, baik Pak, terima kasih atas waktunya, sudah memberikan tambahan ilmu juga kepada saya. Kalau gitu saya permisi. Ya, Atas waktunya. terima kasih banyak Nona. Selamat berjuang ya. Ya, makasih. Kuliah yang baik ya. Permisi. Ya.